Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tabulasi pada aplikasi Microsoft Word. Nah, tabulasi itu diartikan sebagai salah satu fungsi yang berguna untuk mengatur penempatan posisi dan peranan teks dalam sebuah kalimat atau paragraf, agar nantinya kalimat atau paragraf tersebut tampilannya tersusun rapi dan sejajar. Salah satunya adalah tab ruler. Nah, berikut ini gambar dari bagian-bagian dari tab ruler. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah first line indent, yang kedua adalah hanging indent, dan yang ketiga adalah left indent. Nah, first line indent digunakan untuk membuat garis baru pada awal teks dalam satu paragraf atau kalimat pada teks masuk ke dalam. Jadi untuk mengawali baris baru pada paragraf cukup menggeser tab ini ke arah kanan di ruler bagian atas dokumen. Berikut adalah gambar dari first line indent. Nah, hanging indent gunanya untuk memberikan perataan kiri pada baris kedua dalam suatu paragraf pada posisi tertentu. Berikut adalah gambar dari contoh hanging indent. Left indent digunakan untuk memberikan efek perataan kiri pada seluruh kalimat, paragraf teks dalam satu dokumen, atau menempatkan suatu paragraf di posisi tertentu. Berikut adalah contoh dari left indent. Nah, berikut adalah contoh dari tab ruler. Nah, tab ruler itu terbagi atas 3, yaitu first line indent, hanging indent, dan left indent. Nah, seperti apa bentuk pengaplikasian dari 3 fungsi tersebut? Nah, di sini ada 2 paragraf yang akan kita contohkan. Nah, untuk first line, yaitu kita blok dulu paragrafnya, kita arahkan ke bagian first line, kita geser segitiga yang di atas atau first line sebesar 2 cm, maka paragraf akan berpindah sebanyak 2 cm. Nah, untuk hanging indent sama seperti tadi caranya, kita ulang blok paragraf yang kita inginkan, arahkan kursor dari mouse kita ke bagian hanging indent, kita geser sebanyak 2 cm, maka baris kedua atau di luar dari baris pertama akan bergerak atau berpindah posisi sebanyak 2 cm seperti besaran yang sudah kita tentukan. Nah, itu contoh dari hanging indent. Nah, contoh dari left indent. Yaitu kita blok lagi paragraf yang kita inginkan, kita pilih left indent, kita geser sebanyak 2 cm, maka keseluruhan paragraf akan berpindah sebanyak 2 cm. Nah, seperti itu contoh dari penggunaan tab ruler khususnya untuk first line, hanging indent, dan left indent. Tab stop. Ada beberapa jenis dari tab stop, antara lain left tab, right tab, center tab, decimal tab, bar tab, ada juga first line, dan hanging tab. Nah, left tab itu adalah tabulasi kiri, gunanya untuk meratakan teks di sebelah kiri pada teks yang letaknya sebaris. Berikut adalah contoh dari left tab. Berikutnya adalah right tab atau tabulasi kanan, gunanya untuk meratakan teks di sebelah kanan pada teks yang letaknya sebaris. Biasanya digunakan ketika mengetik nomor atau angka. Center tab adalah tabulasi tengah, gunanya untuk memberikan efek rata tengah pada teks yang letaknya sebaris. Biasanya dipakai ketika mengetik tempat tanda tangan. Berikut contoh dari center tab.
Nah, decimal tab yaitu digunakan untuk memberikan efek rata tengah berdasarkan letak tanda desimal atau tanda koma pada teks yang letaknya sebaris. Berikut contoh dari decimal tab. Nah, bar tab gunanya untuk membuat garis vertikal atau tegak pada teks yang letaknya sebaris. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan bar tab. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai tab stop. Nah, tab stop yang akan kita bahas di sini adalah left tab, right tab, center tab, decimal tab, dan bar tab. Nah, sebelum kita melakukan atau mengaplikasikan dari tab stop, terlebih dahulu kamu memahami di mana posisi dari tab stop. Nah, posisi tab stop itu berada di pojok kiri, ya, seperti yang saya tunjuk dengan mouse saya ini. Nah, di bawahnya adalah left tab. Nah, simbol ini akan berganti ya ketika kita mengklik. Nah, untuk mengaplikasikan simbol ini, kita tinggal memberikan simbol ini pada bagian home di posisi yang kita inginkan seperti ini. Kita klik di sini, di 5, di 7, dan di 10. Nah, atau kita ganti menjadi center tab, kita klik. Nah, simbol yang akan muncul juga adalah center. Nah, untuk menghapus simbol tersebut atau menghilangkan dari efek tab stop, kita tinggal klik pada simbol yang kita inginkan untuk dihapus, tarik ke bawah. Nah, atau cara yang paling praktis adalah untuk menghapus keseluruhan, tinggal kamu pilih salah satu saja simbol, klik 2 kali, maka muncul kotak dialog tabs. Pilih tombol clear all, klik OK, maka simbol akan terhapus. Nah, sekarang kita mulai mengaplikasikan atau mencontohkan dari laptop. Nah, biasanya penggunaan laptop, contoh sederhananya ketika kita membuat cover sebuah makalah, seperti ini contohnya. Kita ketik nama. Nah, kita buat simbol laptop ini berada di 3 cm. Nanti kursor kita akan berpindah sejauh 3 cm di mana posisi laptop itu berada. Kita tinggal menekan tombol tab, kita tekan titik 2, lalu tekan spasi, kita buat namanya. Enter. Nah, ketika kita mengenter, selama simbol itu masih ada, artinya kita hanya tinggal menekan tombol tab dan tidak usah membuat simbol untuk baris berikutnya. Tinggal tekan tombol tab, titik 2, enter. Tinggal tekan tombol tab, titik 2, nah, itu contoh dari penggunaan laptop. Nah, berikutnya contoh dari penggunaan right tab. Nah, right tab itu biasanya untuk menggunakan atau mengetik berupa angka-angka, di mana angka-angka tersebut ditutup untuk rapi secara perataan kanan. Kita ganti right tab seperti ini, kita buat misalnya sejauh 6 cm. Tinggal kita isi teks yang kita inginkan. So, kita buat berupa contoh beberapa barang ya. Tekan tombol tab, kita buat misalnya harganya.
Nah, bisa kita lihat bahwa posisi dari masing-masing angka ini telah rata secara kanan. Nah, inilah contoh penggunaan dari right tab. Nah, berikutnya adalah contoh penggunaan dari center tab. Nah, center tab untuk contohnya adalah biasanya kita membuat sebuah surat atau itu surat resmi, biasanya ada pimpinan yang untuk menandatangani surat. Nah, ini kita menggunakan center tab. Ini kita pilih, kita tentukan di sini 12 cm, kita tekan tombol tab, kita buat di sini pimpinan, enter, tekan tombol tab. Nah, kita ketik bisa kita perhatikan bahwa di sini teks dari pimpinan dan Dr. Angus Sarifudin atau nama rata tengah. Nah, berikutnya kita mencontohkan untuk desimal tab. Nah, desimal tab itu adalah perataan untuk angka desimal, di mana ratanya yaitu disesuaikan dengan simbol koma pada angka. Nah, kita tinggal menentukan ya simbolnya adalah tab, tinggal kita menentukan angka aslinya itu kita letak. Nah, kita buat di 4 cm, kita ketik dulu untuk contoh ya, ini angka pertama, kita enter, kita buat di sini angka 98, koma. Nah, 100, kita tekan enter, kita buat untuk angka kedua, kita enter 215, koma 340. Nah, bisa kamu perhatikan di sini adalah perataannya disesuaikan dengan letak posisi simbol dari koman. Nah, itu contoh dari penggunaan desimal tab. Nah, berikutnya kita mencontohkan simbol terakhir yaitu simbol bar tab. Nah, bar tab ini berupa simbol untuk mengisikan sebuah pemisah. Contoh, kita buat angka pertama, kita letakkan di 2 cm, maka akan ada simbol pemisahnya. Nah, jadi bisa kamu lihat simbol pemisah ini akan muncul ketika kita memberikan simbol bar tab pada ruler. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari bar tab. Balance and numbering terdiri dari 3, yaitu balance digunakan untuk membuat atau menambahkan penomoran otomatis berupa balet atau simbol. Balet dapat digunakan pada daftar item atau prosedur atau proses yang tidak harus berturut. Berikutnya adalah numbering. Numbering digunakan untuk membuat atau menambahkan penomoran otomatis berupa angka atau huruf. Numbering digunakan pada daftar item yang perlu untuk menampilkan jumlah atau prosedur atau proses yang terurut. Nah, yang terakhir adalah multi-level list, digunakan untuk membuat penomoran bertingkat berupa angka atau huruf. Nah, ini adalah contoh dari pilihan balance, pilihan dari numbering, dan pilihan dari multi-level list.
berikut contoh dari penggunaan bullet and numbering, yaitu bullet, numbering, dan multi-level list. Nah, untuk bullet adalah penomoran otomatis yang menggunakan simbol. Nah, di sini tersedia beberapa simbol. Tinggal kita memilih simbol yang kita inginkan. Berikutnya kita mengetik teks yang kita inginkan. Nah, jika selesai, tinggal kita untuk mengakhiri bullet. Nah, berikutnya adalah penggunaan numbering atau penomoran otomatis menggunakan angka atau huruf. Nah, di sini tersedia beberapa pilihan, tinggal kita menentukan mana yang kita inginkan. Nah, untuk mengakhiri cukup menekan tombol enter. Nah, yang terakhir adalah penggunaan multi-level list atau penomoran bertingkat. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kamu pilih. Nah, sebagai contoh kita memilih ini. Kita tinggal mengetik teks yang kita inginkan. Nah, ketika di enter menjadi 2, karena ini adalah penomoran bertingkat, maka kamu menekan tombol tab, maka turunan dari 1 yaitu 1.1. Tinggal kita mengetik teks yang kita inginkan. Ini sekedar contoh. Nah, ketika ingin beralih ke nomor 2 atau mengakhiri dari nomor 1.4, maka gunakan tombol shift tab. Nah, untuk masuk ke turunan dari angka 2, sekali lagi kita menekan tombol tab. Nah, jika ingin mengakhirinya, cukup menekan tombol enter. Nah, itu tadi contoh menggunakan bullet, numbering, dan multi-level list. Berikutnya adalah table. Nah, table itu memudahkan dalam pengelompokan suatu data agar lebih terstruktur dan mudah untuk dipahami. Berikut ini adalah contoh dari gambar table, mana terdiri dari 3, yaitu sel atau kotak, row, baris, dan kolom atau kolom. Nah, berikut ini adalah kursor yang ada pada saat kita melakukan editing pada table, yaitu panah diagonal seperti ini untuk memilih sel atau kotak, yang kedua panah ke bawah seperti ini untuk memblok satu kolom pada table. Berikutnya panah putih untuk seleksi atau memilih baris. Berikutnya gambar panah kanan panah kiri. Ini gunanya untuk memperlebar ukuran dari lebar kolom. Sedangkan yang ini panah atas bawah itu digunakan untuk merubah tinggi dari baris pada table, dan panah atas bawah kiri kanan diikuti dengan panah ini gunanya untuk memindah posisikan dan memblok keseluruhan table. Itu cara membuat table baru. Nah, untuk membuat table baru, klik menu insert, klik icon table. Nah, di sini ada 2 pilihan dalam membuat table. Yang pertama adalah memilih kotak yang tersedia dengan menentukan berapa banyak baris dan kolom yang kamu inginkan. Nah, semisal di sini saya memilih 6 kolom 4 baris, maka table selesai dibuat. Atau cara yang kedua, klik menu insert, klik icon table, pilih
menu Insert Table, muncul kotak dialog Insert Table, tentukan jumlah kolom dan baris yang kamu inginkan. Nah, seperti di sini saya mengetik 8 kolom dengan jumlah baris adalah 7. Klik OK, maka tabel selesai dibuat. Nah, ini contoh dari seleksi sel atau kotak. Berikutnya adalah contoh seleksi dari baris atau row dan seleksi kolom atau kolom. Nah, berikut contoh dari beberapa seleksi pada tabel. Nah, untuk seleksi pertama adalah seleksi sel dengan bentuk ikonnya seperti ini, panah diagonal. Nah, tinggal mengklik atau memilih sel yang kamu inginkan. Nah, ketika sel yang kamu inginkan lebih dari satu sel, maka kamu harus menekan tombol Ctrl dan mengklik di sel yang kamu inginkan. Nah, untuk seleksi kedua adalah panah bawah hitam seperti ini. Ini gunanya untuk menseleksi kolom pada tabel. Nah, ketika kamu ingin memilih lebih dari satu kolom, kamu tinggal mengarahkan, mengklik, tahan, dan geser ke kanan atau ke kiri. Nah, seleksi yang ketiga adalah seleksi baris dengan bentuk kursor panah putih seperti ini. Kamu tinggal mengklik, maka satu baris akan terseleksi. Nah, ketika lebih dari satu baris, kamu tinggal klik, tahan, dan geser berapa banyak baris yang kamu inginkan. Nah, yang keempat adalah seleksi keseluruhan tabel dengan mengarahkan ke bagian atas sudut dari tabel. Nah, seperti ini. Nah, maka tabel akan terseleksi keseluruhannya. Nah, di luar itu ada dua icon atau dua bentuk cursor ketika kamu merubah lebar dari kolom seperti ini dan merubah tinggi baris. Nah, itu contoh dari beberapa seleksi pada tabel.